Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang kemuliaan surat Al-Fatihah dari sisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di beberapa kesempatan menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan surat Al-Fatihah. Kali ini kita akan membaca apa yang dijelaskan oleh atau dicantumkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Rawai'ul Bayan. Di sini beliau berkata, "Ma warada fi fadli suratil Fatihah." Artinya adalah hadis-hadis yang ada mengenai keutamaan dan kemuliaan surat Al-Fatihah. Di sini beliau menyebutkan 3 hadis, ya. Awalan, yang pertama, rawal Bukhari fi sahihihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sahih Al-Imam Al-Bukhari, an Abi Sa'id ibn Al-Mu'alla. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Sa'id ibn Al-Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa beliau sahabat ini berkata atau bercerita, kuntu usalli fil masjid, pernah aku sholat di dalam masjid, artinya Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah, dan saat itu di dalam masjid ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Falam ujib hatta shallait, dan aku tidak memenuhi panggilan Nabi saat itu hingga aku selesai sholat. Thumma ataitu, nah kemudian setelah beberapa saat aku selesai sholat, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma mana'aka an ta'ti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, kepada sahabat ini, apa yang mencegahmu untuk segera datang kepadaku setelah aku memanggilmu? Faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Kemudian sahabat ini berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu usalli, sesungguhnya aku tadi sudah sholat. Faqala alam yaqulillah ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, tidakkah Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, idza da'akum, apabila memanggil kalian, lima yuhyikum, untuk sesuatu yang dapat menghidupkan jiwa kalian. Summa qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'an. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tujuan kenapa beliau memanggilnya. Kata beliau, Rasulullah, sungguh aku akan mengajarkanmu suatu surat yang di mana surat itu adalah surat yang paling agung, yang paling mulia di dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Nah, ini adalah tujuan kenapa beliau ingin sahabat ini datang kepada beliau. Tujuannya adalah untuk mengajarkannya, ya, mengajarkannya sesuatu yang dapat menghidupkan jiwa sahabat ini. Kemudian setelah beberapa saat kemudian, thumma akhadha biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang atau mengambil tanganku, kata Abu Sa'id ibn Al-Mu'alla. Falamma arada an yakhruj, saat beliau Rasulullah ingin keluar dari masjid,
Qultu lahu ya Rasulullah alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Tidakkah engkau tadi berkata wahai Rasulullah, aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'an. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau membaca awal daripada surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awal ayat daripada surat Al-Fatihah. Makanya salah satu nama daripada surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena pada saat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut awal daripada surat Al-Fatihah. Beliau menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal sebelumnya beliau menyebut surat Al-Quran, satu surat Al-Quran. Berarti surat Al-Fatihah itu salah satu namanya juga adalah surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata beliau, hiya sab'ul masani. Surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau surat Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul masani, 7 ayat yang dibacanya selalu diulang-ulang. Seperti yang kita sudah jelaskan di dalam penjelasan pengajian pertemuan yang pertama. Wal Qur'anul Azim, dan surat Al-Fatihah itu adalah Al-Quran yang agung. Seakan-akan bahwa Al-Quran itu, isi daripada Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, sehingga salah satu nama daripada surat Al-Fatihah itu juga kan adalah Ummul Quran. Ummul Quran atau Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran, induk daripada Al-Kitab. Alladzi utitu, yang telah diberikan kepadaku. Jadi sangat mulia surat Al-Fatihah ini. Apabila kita memahami hadis ini, kandungannya menjelaskan tentang betapa agungnya, betapa mulianya, betapa besar keutamaan surat Al-Fatihah ini. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja melanjutkan ke hadis yang kedua. Sanian, warawal Imam Ahmad fi musnadih anna Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, ya, anna Ubay bin Ka'ab, bahwa Ubay bin Ka'ab qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran, bahwa beliau Ubay bin Ka'ab pernah membaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku di dalam genggaman atau kekuasaannya, ya, ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mislaha. Tidaklah ada sesuatu yang diturunkan di dalam kitab Taurat, begitu juga dalam kitab Injil, begitu juga di dalam kitab Zabur, bahkan begitu juga di dalam kitab Al-Quran, yang menyamai keagungan dan kemuliaannya. Nah, menyamainya saja tidak ada, apalagi yang lebih daripadanya gitu. Ya. Hiya sab'ul masani. Apa yang sangat mulia itu? Kata Nabi adalah as-sab'ul masani, yaitu suratul Fatihah. Wal Qur'anul Azim, dan yaitu adalah Quran yang agung. Alladzi utitu, yang diberikan kepadaku. Ini juga mirip dengan hadis yang pertama. Selanjutnya yang ketiga, salisan, yang ketiga, warawa Muslimun fi sahihi.
Tadi yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian kedua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kemudian ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi sahihih, di dalam kitab sahihnya, itu Sahih Al-Imam Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwa beliau bercerita, bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqih. Saat malaikat Jibril alaihi salam duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqih, beliau mendengar suara dari atasnya, dari atas beliau. Farafa'a ra'sahu, lalu beliau mengangkat kepalanya ke atas. Faqala hadza babun minas sama futihal yauma lam yuftah qat illa al-yaum. Kemudian malaikat Jibril berkata, ini adalah pintu langit yang tidak pernah sebelumnya dibuka. Dibukanya hanya hari ini saja. Fanazala minhu malak. Lalu dari pintu itu turunlah seorang malaikat. Faqal hadza malakun nazala ilal ard lam yanzil qat illa al-yaum. Ini adalah malaikat yang turun ke bumi yang sebelumnya tidak pernah turun kecuali pada hari ini. Jadi pintu itu tidak pernah dibuka sebelumnya kecuali pada hari itu, ya. Dan turun malaikat dari pintu itu, yang dimana malaikat itu juga tidak pernah turun sebelumnya kecuali pada hari itu. Apa gerangan, apa tujuan daripada malaikat itu turun, dan apa tujuan daripada pintu yang tidak pernah dibuka sebelumnya itu, ya, apa tujuan dibukanya, ya. Fasallam, kemudian malaikat itu mengucap salam. Waqal, dan berkata, absyir binurain qad utitahuma, absyir binurain qad utitahuma, bergembiralah, ya, berbahagialah dengan dua cahaya. Dua cahaya yang telah keduanya diberikan kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'tahuma nabiyyun qabla, yang keduanya itu tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Jadi ada 3 poin di sini yang tidak terjadi kecuali pada hari itu. Yang pertama, salah satu pintu langit dibuka yang tidak pernah dibuka sebelumnya kecuali pada hari itu. Kemudian yang kedua, malaikat, ya, yang turun dari pintu langit itu, yang dimana malaikat itu tidak pernah turun ke bumi kecuali pada hari itu. Dan yang ketiga, ya, adalah 2 cahaya yang tidak pernah diturunkan kepada seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 cahaya itu. Jadi 2 cahaya itu hanya diberikan dan diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 2 cahaya itu? Apa 2 nur itu? Nah, katanya Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Ternyata 2 cahaya yang hanya diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir daripada surat Al-Baqarah, ya, ayat-ayat yang terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ya, akhir-akhir daripada ayat-ayat surat Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in
qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Ini adalah akhir-akhir daripada surat Al-Baqarah. Salah satu cahaya nur yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat itu, lan taqra bi harfin minhuma illa utita. Ya. Tidaklah engkau membaca ya dengan satu huruf daripada dua cahaya itu, ya. Ayat-ayat yang disebut dengan dua cahaya itu, kecuali apapun yang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti engkau diijabah dan diberikan, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini adalah hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang betapa mulianya, ya, betapa mulianya surat Al-Fatihah, dan ditambah juga dengan akhir daripada surat Al-Baqarah. Begitu juga yang terakhir, ada salah satu hadis di dalam tafsir As-Sawi yang menjelaskan tentang kelebihan dan kemuliaan surat Al-Fatihah, yaitu dalam hadis yang disebut dengan hadis musalsal bil halif billahil azim. Karena setiap perawinya itu sebelum meriwayatkan hadis ini selalu diawali dengan bersumpah, menyebut billahil azim, baru kemudian meriwayatkan hadis. Begitu seterusnya sampai menyebutkan matan atau isi daripada hadis yang ingin diriwayatkan, yang ingin diceritakan. Hadis ini adalah hadis kursi. Hadis kursi yang berkata langsung adalah Allah Subhanahu wa taala, yang diceritakan oleh perawi hadis itu. Nah, kita langsung saja membaca isinya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Israfil, bi'izzati wa jalali wa judi wa karami. Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Israfil, bi'izzati wa jalali wa judi wa karami, demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi kedermawananku, demi kemurahanku, man qara'a bismillahirrahmanirrahim marratan bi fatihatil kitab marratan wahidah. Siapapun yang membaca bismillahirrahmanirrahim dan suratul Fatihah sekali, ya, disambung. Disambung bismillahirrahmanirrahim dan surat Al-Fatihah. Jadi nyambung, dan alangkah baiknya antara bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alaminnya itu dibaca dengan satu nafas, tidak dipisahkan, jadi disambung. Misalkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, jadi nyambung, tidak diputuskan, nafasnya tidak putus gitu. Sekali. Kata Allah, ishhadu anni ghafartu lahu. Saksikanlah bahwa sesungguhnya aku mengampuni dosanya, mengampuninya, diberikan maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qabiltu minhul hasanat, dan aku pasti menerima ibadah-ibadahnya, amal kebajikannya.
aku terima. Wa tajawaztu anhu sayyi'at, dan aku akan melupakan, memaafkan, melewatkan kesalahan-kesalahannya, keburukan-keburukannya, dosa-dosanya. Wala ahriku lisanahu finnar, dan aku tidak akan pernah atau tidak akan membakar lidahnya di dalam api neraka. Wa ujiruhu min adzabil qabri, dan aku akan membebaskannya dari azab kubur. Wa adzabin nar, begitu juga dengan azab api neraka. Wal faza'il akbar, dan aku akan menyelamatkannya dari pedihnya, dari sakitnya hari kiamat. Wa yalqani qablal anbiya'i wal auliya'i ajma'in, dan dia akan menjumpaiku sebelum para nabi dan para wali-wali Allah semuanya. Masya Allah, ya, sangat luar biasa, besar, agung kemuliaan daripada surat Al-Fatihah. Tujuan daripada kita membahas kemuliaan surat Al-Fatihah ini supaya kita termotivasi untuk senantiasa tidak lupa, ya, membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat pendek, ya, termasuk pendek, dan insya Allah setiap muslim menghafalnya. Ya, setidak-tidaknya apabila kita tidak mampu membaca banyak ayat-ayat Al-Quran karena suatu dan lain hal, maka minimal kita tidak lupa membaca suratul Fatihah supaya kita tidak luput dari betapa besarnya kemuliaan dan keagungan daripada surat Al-Fatihah ini. Sedar ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat untuk menyampaikan pembahasan-pembahasan yang lain. Dan seperti biasa, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan barokah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.